Assalamualaikum Bu. Izin perkenalkan, nama saya Tria Pepi Wulandari dari Prodi Bahasa Inggris Estetik Al-Ma'asum Langkat. Izin Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai cara Ibu mengajar bahasa Inggris di MTS Teladan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wida Herlita. Saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Kebetulan di sekolah kami, MTS Teladan Gebang ini punya 2 guru bahasa Inggris. Yang pertama itu namanya Miss Dian. Beliau memegang kelas 7 dan saya yang memegang kelas 8 dan 9. Oke, boleh dimulai pertanyaannya? Untuk pertanyaan pertama, kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini? Kurikulum kelas 8 dan 9 itu masih Kurtilas, kurikulum 13, revisi ya. Untuk kelas 7-nya sudah Kurmer, kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bu, menurut Ibu sebagai guru bahasa Inggris di sekolah ini, apakah guru bahasa Inggris di sekolah ini memiliki masalah dalam mengajar bahasa Inggris menggunakan kurikulum tersebut? Kalau kurikulum 13-nya tidak ya, tidak ada masalah. Hanya ketika penerapan di kelas itu kami itu minim fasilitas. Nah, kalau sudah belajar kita minim fasilitas, tentu kan tidak mendukung ya. Hanya dari saya saja. Media saya lengkapi, tapi anak-anak tidak ada medianya juga gitu. Maksud saya tidak ada, KBM-nya tidak berjalan dengan baik kalau hanya medianya dari saya saja. Maksud saya kalau sekolah itu memfasilitasi sesuai dengan kurikulum 13 itu, saya rasa tidak ada masalah. Kendala kami hanya di fasilitasnya saja, minim fasilitas itu saja. Seperti Infokus. Infokus itu ada memang beberapa di sini. Kebetulan bahasa Inggris itu kan banyak teks ya. Jadi ketika masuk di teks, saya itu harusnya menggunakan Infokus. Karena kan nggak mungkin saya tulis teks itu, contoh teks. Contohnya kalau di kelas 8 atau kelas 9 ya, kelas 8 itu teksnya teks recount. Di kelas 9 itu masuk teks procedure dan narrative text. Nah, itu kan nggak mungkin contoh teksnya itu saya tulis. Itu kan saya harus ada Infokus kan. Nah, fasilitasnya di saya ada, laptop saya ada gitu kan. Hanya Infokus itu harus berbagi dengan guru lain. Jadi itulah kendala saya. Jadi pembelajarannya itu terkendalanya di situ. Itu saja sebenarnya. Kalau yang lain oke. Kalau kurikulumnya oke, bagus sekali sudah. Kemudian, apakah guru bahasa Inggris di sini mempunyai masalah dalam mengajarkan speaking serta pronunciation kepada siswanya? Pasti. Kalau masalahnya itu pasti. Sebelum kita speaking itu kan berbicara. Sebelum kita speaking tentukan pronunciation-nya. Pronunciation itu kan erat kaitannya dengan speaking. Bagaimana dia mau speaking kalau pronunciation-nya itu tidak pas, tidak jelas gitu kan. Kemudian dalam speaking tentu dibutuhkan banyak vocabularies, perbendaharaan kata. Perbendaharaan katanya saja dia itu minim. Jadi bagaimana dia mau speaking? Begitu kan? Kemudian kaitannya dengan pronunciation erat sekali. Speaking itu harus pronunciation pas, baru bisa speaking. Begitu juga dengan vocabulary, saya tambahkan ya, harus vocabularisnya itu harus banyak, tidak minim. Kalau kendala pasti ada. Jadi untuk menutupi kendala tersebut, di setiap dialog, di setiap materi itu kan ada dialog. Nah, itulah saya bikin dialog ya. Speaking kami ya masih reading jadinya, bukan speaking lepas teks. Ya, paham kan maksud Mem kan? Saya ada dialog di buku teks tersebut ya, kami dialog. Saya misalkan si A sebagai ini, si B sebagai ini. Itu sajalah. Saya bacakan dialognya, mereka repeat, mereka ulangi.
dialog pertama, dialog kedua, kemudian saya pasang-pasangan. Namanya dialog tentu berpasangan kan. Sejauh ini speaking yang saya buat itu seperti itu, bukan yang lepas. Tapi kalau yang umum-umum seperti excuse me ma'am, permisi ma'am, good morning, mereka responnya ada. Tapi kalau untuk speaking yang lebih dalam itu agak beratnya begini, mereka tidak mau belajar, kurang praktis, bukan kurang cinta ya, itu praktis kan, wajib praktis, apapun ceritanya wajib praktis kan. Mereka sudah terdoktrin bahasa Inggris ini sulit, bahasa asing iya memang bahasa ini sulit, karena mereka dari awal sudah doktrinnya seperti itu, jadi males lah mem, kalau udah bahasa Inggris mem kayaknya sulit kali. Nah itu sebenarnya kendala awalnya itu. Tapi kalau saya ajak mereka dialog, itu tadi kan dialog ada teksnya itu, ya mereka ikuti ketika saya repeat after me, ulangi setelah saya gitu kan, mereka mau. Hanya kalau untuk lepas teks speaking sendiri gitu ya, belum lah, hanya satu-satu lah, 1-2 ada. Tapi kalau untuk semua itu berat, karena wajib, pertama bahasa Inggris ini wajib les. Kalau memang tidak mau les, belajar otodidak. Sekarang kan banyak itu ya, kursus online. Sering saya anjurkan sama mereka, ayo kursus online. Jadi handphone kamu itu berguna, paket data kamu itu berguna, jangan game saja. Tapi ya mereka senyum-senyum saja gitu kan. Itu sih sebenarnya. Oke, terus apakah guru bahasa Inggris di sini mempunyai masalah dalam menumbuhkan 4C, yakni kreatif, critical thinking, komunikatif, and kolaboratif pada siswanya? Kalau kreatif untuk kurikulum Kurtilas, bahkan di Kurmer juga wajib ya, anak-anak itu dituntut kreatif ya. Kreatif tuh mereka kreatif. Hanya saja kita harus kasih stimulus, kita kasih rangsangan, stimulusnya harus kita kasih. Baru seperti ini ya mem, buat kayak gini, baru dia terbuka. Oh ya nanti gini ya mem, saya begini ya, saya begini ya. Kreatifnya kreatif. Kemudian apa tadi? Kayak critical thinking, komunikatif, sama kolaboratif. Komunikatif, namanya KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Mereka kan harus komunikatif, nggak mungkin mereka hanya diam gitu ketika saya bertanya. Tetapi ketika saya bertanya dalam bahasa Inggris, saya itu kan harus combine. Saya mengajar untuk di tingkat SD, primary school, dan saya ini junior high school ya, SMP, itu kan harus dikombine ya. SMA pun bukan kadang-kadang, SMA pun harus dikombine ya. Jadi ketika saya berbahasa Inggris, mereka itu bingung ya, mungkin dia tahu mau jawab, tapi apa ya jawabnya nih. Jadi ketika saya combine pakai bahasa Indonesia, bentuk pertanyaan itu tadi, mereka komunikatif, tanya jawab itu terjadi. Hanya itu tadilah, saya harus ekstra kerjanya. Kemudian bagaimana tadi? Kolaboratifnya? Berkolaborasinya iya, itu tadi kan sama-sama ya. Iya, pastilah. Kemudian? Terus Ibu sebagai guru bahasa Inggris di sini bisa mempunyai masalah dalam mengajarkan bahasa Inggris dalam kurikulum saat ini? Nggak ada, masalahnya nggak ada. Kalau masalah kurikulumnya enggak, hanya itu tadi, fasilitasnya saja kurang mendukung. Fasilitas dari sekolah, kemudian kemauan dari merekanya itu kurang, minim. Kalau dari 10 itu paling hanya 2 orang ya yang mau, selebihnya mereka. Padahal sekarang kemajuan teknologi, baik itu komputer, internet, itu kan banyak menggunakan bahasa Inggris. Makanya kalau terkadang saya tanya, jadi kalau kamu lah buka komputer, buka internet, itu kan sering kamu jumpai berbahasa Inggris. Dengar aja mem, kalau dia sering bilang ini, berarti itulah dia. Seperti kayak follower, mereka itu nggak pernah dicarinya arti follower itu apa. Media sosial ya, kita bicara media sosial. Jadi kamu tahu follower itu mengikuti mem, mengikuti pengikut. Itu pernah cari di kamus, itu kan bahasa asing. Enggak mem, denger aja, karena si Polan bilangnya mengikuti pengikut ya. Ya itu juga sama juga kalau misalkan di Facebook gitu kan,
ya mereka tambahkan mem. Tapi mereka selama sekali tidak pernah buka kamus itu. Add itu artinya tambahkan. Mereka hanya dengar dari mulut ke mulut. Di situ mereka itu kurang mau. Dia maunya gampang saja. Oh, si Polan bilang ini nih, berarti artinya ini. Kalau kita kan harusnya kan ini bahasa asing nih. Cari ya apa ya artinya, dipastikan dulu, jangan dengar ya kalau si Polan benar, kalau dia salah gitu kan. Nah, jadi harus cari sendiri. Enggak, mereka pokoknya kayak GWS ya, itu sering itu kan muncul kata-kata seperti itu. Memang mengajarnya begitu, apa nih istilah yang lagi tren nih, jadi itu saya munculkan. Tahu dia artinya get well soon ma'am. Tapi ketika saya tanya how to write it, kayak mana nuliskannya, nggak mau maju dia. Dia menyebut pronunciation-nya pas, get well soon ma'am. Oke, come here, saya bilang ke depan sini. How to write it, bagaimana nuliskannya? Tengok belakang, tengok kanan kiri. Dia dengar dari orang, bukan mau cari sendiri gitu. Itu sebenarnya kendala di kurikulum yang sekarang, bukan kurikulumnya, individunya. Siswanya. Untuk pertanyaan terakhir nih Mem, perkembangan apa saja yang telah diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di MTS ini? Perkembangannya ya sesuai perkembangan zaman ya. Contoh, kalau dulu ya saya mewajibkan itu bawa handphone, bawa kamus. Nah, ada beberapa semester saya wajibkan mereka itu bawa handphone. Karena ketika saya wajibkan mereka bawa kamus, mereka lupa. Tapi bawa handphone itu nggak perlu saya ingatkan, hari ini ada bahasa Inggris, mereka besok bahasa Inggris nih, maka bawa handphone. Karena sebenarnya tujuan dia bawa handphone itu bukan untuk buka kamus, tapi ada hal lain mereka gitu kan. Makanya saya pilih, oh ini kalau kamus mustahil, handphone saya bawa. Ternyata ada polemik, ada masalah bawa handphone tadi, yang hilang, yang dia TikTokan, yang dia buka media sosialnya. Maka inovasi yang saya buat, maksudnya itu tadi biar berkembang bahasa Inggris tadi kan sekarang kan di mana-mana belajar tuh udah pakai internet, pakai teknologi. Nah, makanya ulang ke awal jadinya. Ulang ke awal, bawa kamus kembali. Nah, kemudian kalau dulu lah ya, kan kita tuh kan video-video tentang dialog ya, native speaker ya, itu kan nggak ada. Kalau sekarang kan banyak, saya tinggal lihat di YouTube. Kemudian saya ada juga bikin sendiri dari beberapa siswa yang itu tadi yang mau belajar, saya bikin dialog, kemudian saya tampilkan di Infocus gitu, maksudnya biar mereka lihat, oh seperti ini ya. Kemudian kalau dalam teks naratif, saya munculkan teks naratif berbentuk cerita, ada juga gambarnya. Itu sih perkembangan yang agak lumayan kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Yang sekarang mulai kami gerakkan di sekolah itu ya itulah dia gitu. Kalau lebih dari itu belum kayaknya. Baik Mem, saya rasa itu cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancaranya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Mem. Oke.